Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Eko Nurwahyudi. Kali ini kita ngobrol santai soal tanaman serai, perawatannya gimana, dan ya pokoknya ngobrol ngalor ngidul lah soal serai ini. Entah nanti judulnya kayak gimana. Untuk serai yang sedang saya shoot ini serai wangi. Historisnya dulu itu, oh iya, ini umurnya itu udah 2 tahun. Historisnya dulu itu waktu tahun-tahun pertama itu, wah, udah nggak ada harapan hidup kayaknya. Saya pikir, wah, daerah saya yang nggak cocok sama serai wangi ini. Cocoknya serai gajah atau serai-serai yang di dapur itu loh, yang biasa buat bumbu dapur atau buat masakan. Tapi tetap saya rawat. Pokoknya target saya waktu itu hanya satu, yang penting hidup aja. Yang penting hidup, bertahan. Ya walaupun nggak beranak sih, cuman satu terus mati, beranak lagi, satu lagi mati lagi. Tapi sekarang sudah alhamdulillah mulai udah nggak terkendali ini. Mungkin butuh adaptasi mungkin ya. Untuk tanaman serai yang saya temui dari hasil temuan saya, khusus serai wangi itu sangat rawan sama kekurangan fosfor sama kalium kayak gini. Keunguan ini merah agak mateng gitu, keunguan merah lebih ke ungu. Itu penyakit, bukan penyakit sih kalau nggak salah ya, bukan penyakit harusnya. Ini hanya kekurangan fosfor. Kalau keunguan gini, kalau ada yang kering kayak gimana yo, kayak gini biasanya kalau udah nggak waktunya dibersihkan, ya berarti kekurangan kalium. Ya sebaiknya kita kasih sekalian lah, fosfor sama kalium itu kita kasihkan sekalian. Nah, untuk perawatan serai wangi sendiri itu jangan dipotong pucuknya yo. Potong daunnya. Umumnya kalau panen serai wangi itu kan dipotong daunnya. Sebaiknya jangan. Kalau dipotong daunnya, saya yakin semuanya akan kering. Yang bagian bawah nanti akan banyak yang kering. Nah, gimana perawatannya atau nanti cara panennya? Nah, ini saya masukkan dulu kameranya. Sebentar saya tata dulu biar sedap. Mana kayu yang saya bawa tadi? Loh, saya tadi bawa kayu ketemu kayunya. Ini kita buka pakai kayu biar enak. Kalau nggak dibuka pakai kayu gini, wah, ribet. Udah kelihatan kan? Bentuknya udah kelihatan. Ini terlihat memang rimbun sekali karena ini rapat jaraknya. Jaraknya rapat, ini setengah meter setengah meter. Nah, karena dulu ya gitu, saya harus tanam rapat supaya perawatannya itu kita nggak ribet, nggak capek kalau rapat. Nah, nggak taunya sekarang udah ngamuk si serai wanginya. Nah, sekarang kita rawat dulu yang
yang kecil, rumpun yang kecil. Ini agak mengganggu yang besar. Kita sisihkan dulu. Nah, kalau gini kan udah terbuka. Saya sarankan kalau mau merawat serai itu pakai lengan panjang. Nah, daun-daun seperti ini yang dibersihkan. Daun kering-kering seperti ini. Ya memang butuh waktu lama, tapi kan hasilnya bagus nanti. Nah, ini daun-daun kering seperti ini yang ada di pangkal, itu yang dicabut, dibersihkan lalu disisihkan. Nah, kalau panen serai gimana? Jangan dipotong di sini. Biasanya kan kalau serai wangi kan dipanen yang dipotong yang di sini. Jangan. Ini nanti yang lainnya pasti kering. Sebaiknya gimana? Panen itu potong yang pangkal ini. Jadi nanti dia akan cepat tumbuh lagi. Minyak serainya juga dapat banyak. Tapi tetap kita tidak kehilangan tanaman. Nah, kalau dipotong daun kita bisa kehilangan tanaman. Kenapa kok kehilangan tanaman? Ya kering itu tadi. Ini udah rapat ini udah waktunya misah ini. Besok lah pulang kerja kita pisah. Yang rumpun kecil ya agak dijauhkan sedikit lah, karena ini setengah meter ini udah susah membersihkannya. Kalau kayak gini kan enak dilihat, itu juga enak, udah terbuka. Beda dengan ini, apa nek ngaran iki, rungsep. Bentar, kita buka dulu. Oh, ini udah terganggu yang di serai yang di sebelah sana. Oh, itu juga rimbun. Ini jaraknya juga 1 meter ini, cuman udah susah membersihkannya. Kalau serai wangi ini memang ya sama sih kayak serai biasa sih, jaraknya memang harus agak longgar. Nah, saya itu kebun itu isinya udah nggak karuan, banyak wis, semua tanaman. Ya namanya saya kan harus pegang banyak tanaman, biar nanti kalau ditanya itu cara merawat tanaman ini gimana, saya bisa jawab. Nah, kalau saya nggak pegang tanamannya, yo gimana saya jawab pertanyaan. Jadi karena harus pegang semua tanaman, ya akhirnya gini, nggak jelas gini kebunnya. Kebun ini saya kasih nama kebun laboratorium. Ya laboratoriumnya orang kampung. Ya gimana saya dapat ilmunya dari kebun ini ya. Saya mendekati tanaman, saya pelajari, oh ini begini, oh ini begitu, karakter ini begini, karakternya jeruk, karakternya serai wangi, serai gajah itu beda, pupuknya beda, padahal sama-sama serai itu. Jeruk juga gitu, lemon tea sama lemon California beda perawatan, beda pupuk. Wah, ribet lah. Mending jangan dipikir semuanya, fokus saja ke tanaman yang saudara-saudari pegang. Begitu aja wis. Kalau kayak saya gini, waduh ribet, harus menguasai semua tanaman. Lagian buat apa coba menguasai semua tanaman?
eh, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala yuk enggak mungkin, ibaratnya orang Jawa bilang yuk gak ngarah kelakon. Orang belajar ilmu banyak-banyak enggak dijual, cuman ya di share, dibagikan gitu aja. Ya masalah rezeki nanti urusan Tuhan lah. Kalau saya sih gitu. Yang penting ada kemampuan belajar ya saya pakai. Terus kalau dapat ya saya share lah. Tapi ya gitu, jangan tanya referensi. Referensinya gimana? Waduh, saya kalau ditanya referensi itu bingung. Saya ini bukan orang kampus. Lagian kalau orang-orang yang bisa bikin buku itu nggak menyebutkan, terus kita dapat ilmunya, masuk ya kita nggak boleh menyampaikan hanya karena mereka belum menyebutkan. Ya kalau ada hal baru ya disampaikan gitu aja ya. Lagian ilmu kan berkembang terus. Ilmu kan bukan hanya milik orang-orang yang profesor, doktor gitu. Petani juga dikasih kok ilmu sama Allah. Ya walaupun hanya khusus tanaman tertentu yang sedang ia pegang. Bisa jadi ilmu itu dikasihkan ke saudara-saudari sekalian, bukan ke saya. Bisa jadi, pasti itu. Nah, giliran saudara-saudari sekalian yang membagikannya. Jangan takut kalau nggak ada referensi, gimana nanti diketawakan orang. Ya biarin, kita temukan di lapangan kok. Kasusnya seperti itu ya wes. Oh ini malah jaraknya nggak ada setengah meter ini. Rumpun yang ini dengan rumpun yang ini, oh nggak ada setengah meter, sedengkal. Kameranya roboh. Oh ini nggak ada sedengkal, cuman sedengkal ini. Sebenarnya saya tidak menduga sih kalau bakalan subur kayak gini. Wong dulunya itu ya gimana yo, yang penting hidup lah pokoknya saya mikirnya itu wes. Nyerah saya ngerawatnya. Ya walaupun amunisi sudah dikerahkan gitu yo, kalau Tuhan belum kasih rezeki yo gimana lagi. Nah sekarang kalau Allah udah kasih rezeki yo gampang-gampang aja nih ngerawat nih. Saya cuma tinggal membersihkan, udah tanaman subur sendiri. Dan kalau Allah belum kasih rezeki ya gimana lagi. Ya, mungkin rezekinya masih dari jalan yang lain. Nah kan udah terbuka toh. Sebaiknya begini merawat serai itu, hanya membersihkan daun yang kering atau daun-daun yang tua. Agak roboh sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti dia akan menata dirinya sendiri nanti. Kalau dipotong di sini, alamat nanti kering. Ya panen pertama bagus, panen kedua itu yang mengkhawatirkan.
ini kita dari sisi yang sebelah sini. Aduh, kameranya gimana ini? Nah, udah. Kalau pakai kayu untuk penyangga gini, nah kita udah nggak kena daunnya. Habis disangga gini, dipegang tangan kiri penyangganya, lalu tangan kanan membersihkan rumput-rumput, dibersihkan. Oh iya, serai itu di sini yang bagian bawah itu rawan ditempati semut. Padahal titik terlemah tanaman serai itu ada di pangkal. Loh, ini semutnya banyak ini. Jadi kalau mau budidaya serai itu rajinlah membersihkan. Walaupun serai ini tanaman yang harganya murah, tapi waduh, kepotong. Nantilah ditanam. Kita sisihkan dulu, ditanam di tempat lain, nggak masalah. Kepotong lagi, kecabut lagi. Kalau kecabut berarti rezekinya ditanam lagi, diperbanyak. Slow masih, nggak usah tegang-tegang mikirnya itu. Terkadang sesuatu yang nggak bagus itu justru menguntungkan kita. Kalau mencabut yang daun tua memang rawan ya kecabut kayak itu tadi, kayak saya itu tadi. Tapi kalau hanya mencabut daun-daun yang kering gini, insya Allah aman. Daun yang tua itu daun yang gimana? Ini yang udah merah ini. Disisakan yang masih hijau seger gini. Yang ini dibuang. Kan nempel gini toh. Nah, biar kelihatan gini. Nah, ini kan nempel gini. Ini dibersihkan sebenarnya. Nah, gini. Nanti di sini akan keluar cabang lagi. Kasih pupuk lagi. Pupuknya bikin sendiri kok. Kasih nitrobal, biurin, beres. Mau nambah POC, oke. POC generatif yang tinggi P dan K. Kenapa P diikutkan? Ya itu tadi gejala yang saya tunjukkan dari awal tadi. Serai, terutama serai wangi, itu rawan sekali kekurangan P dan K. Ya mungkin minyak asirinya itu ya, untuk bikin minyak itu butuh P dan K itu. Pokoknya serai ini sementara ini target itu hanya pokoknya tetap hidup, syukur-syukur nanti berkembang. Nah, perlahan nanti kita siapkan alat penyulingannya, nabung dulu, lalu bikin alat penyulingan serai, minyak serai, dan kita bikin minyak yang lain. Ya semoga saja Allah nanti kasih rezeki, kasih kemudahan. Saya itu orangnya itu lemah sekali, sangat bergantung sama Allah. Wong tanam serai gini aja bergantung. Walaupun pupuk udah lumayan, amunisi itu udah lumayan ya banyak lah, dan kalau kualitas ya boleh diadu lah. Tapi tetap aja saya masih bergantung ke Allah. Saya ini manja ya. Terus nggak apa-apa lah. Manja sama Tuhannya sendiri ya nggak masalah. Nah, kan kalau udah terbuka gini kan semut-semut pergi, terus anakan banyak nambah.
penyakit-penyakit juga hilang. Yang tadinya kekurangan, kita jadi tahu kekurangan P dan K, lalu bisa memutuskan langkah selanjutnya kayak gimana. Oke, saya ulangi lagi, jangan dipotong daun. Ini sangat tidak boleh kalau diserai daun gini. Perawatan serai itu sama kayak perawatan nanas. Nanas itu sama, nggak boleh dipotong daunnya juga. Untuk gulma-gulma kayak gini tetap dibersihkan. Ya walaupun gulma itu bagus untuk tempat tinggal mikroba, tapi ya jangan di sekitar tanaman juga. Area cincin jarak tertentu dari pangkal gini melingkar, ini harus steril dari rumput. Saya itu kok sering salah ngomong terus ya. Nah, udah terbuka, longgar, bersih, enak. Nah ini kita jalan-jalan sebentar, lihat serai yang di sebelah sini. Ini yang mati ini kena semut ini, ayu. Nah ini yang baru saya bersihkan. Beberapa hari ini saya fokus membersihkan kebun. Lihat serai yang ini satu rumpun mati ya, panik saya. Ini hampir ini, tinggal setengah ini. Ini barusan saya bersihkan. Oh, sebenarnya saya nggak ada pikiran untuk bikin video sih. Cuman saya pikir-pikir kok bikin video kali aja ada saudara-saudari yang butuh informasi. Nah ini yang udah telat ini kering, saya potong sekalian. Mudah-mudahan masih mau numbuh. Walaupun 1-2 kan lumayan masih mau numbuh. Nanti kita tinggal rawat. Tapi kalau maunya ini mati ya nanti kita tanam lagi lah. Oh, ini limbah-limbah dikumpulkan, sebagian saya bakar, sebagian itu dikompos. Ini pisang. Kalau masalah pisang jangan tanya, penuh kebun saya. Pisang, pepaya. Kalau bunga ini istri saya itu suka bunga, jadi saya tanamilah biar ya agak cantik. Ada merah, ada ungu, kuning. Nah, kita jalan-jalan sebentar ya, nggak apa-apa kan? Kita lihat-lihat. Oh ini yang masih kayak semak ini, semak belukar ini. Ini alpukat. Waduh, keserang kutu guys. Guys jare. Ini tanam biji. Nggak tahu ini. Ini kalau ini jelas ini receh hapus dari adik dulu. Kalau yang ini nggak tahu. Minta tukang jus, dapatnya ini saya tanam. Kok hidup. Nah, lewat lihat gini kan enak tuh. Putih, kuning. Saya nggak ada niat ungu. Saya nggak ada niat bikin apa itu yang refugia. Saya tanamnya ini niatnya itu karena istri suka. Oh, kalau kayak gini kan enak. Lihat tanaman, lihat bunga. Jejali, waktunya panen kamu jejali. Boyuh. Rimbun guys.
Ini saya tanam hanya 3 pohon. Kemudian jadi berapa itu? Saya perbanyak jadi 5 pohon. Panen ini udah sampai capek ini. Bosen sampean. Tapi nggak tahu jualnya kemana. Tapi sementara kita pelajari lah. Kita pelajari saja dulu. Kita dapatkan ilmunya dulu. Kalau sudah dapat ilmunya, nanti masalah rezeki biar Allah yang atur. Ya kita nggak tahu kan kedepannya nanti kayak gimana. Ya kali aja nanti ada peluang jejali. Ini calon pesnap saya belum berani eksekusi karena saya masih punya 1 pohon. Kalau udah banyak baru deh berani potes gitu. Sementara biarin aja dulu lah. Pohon jarak tapi yang merah. Hanya daunnya, masalah ininya enggak deh. Oh ini rimbun banget pokoknya guys. Rapat banget. Ini pisang muli, pisang Berlin. Kenapa saya bikin rapat? Ya tanaman ini golongan tanaman kecil. Kalau dengan jarak 1,5 meter ya masih standar lah. Kenapa kok 1,5 meter? Saya belajar dari ini, induknya ini. Induknya kalau naruh anaknya ini jaraknya cuman berapa ini, sejengkal. Saya cuman kasih jarak 1,5 meter gitu. Ya lumayan lah. Masih jauh saya daripada induknya ini yang naruhnya ini. Saya belajar dari ini. Ini yang ngajari saya. Pisang ngajari manusia. Jarak tanam, untuk jarak tanam pisang ya gitu. Oke, cukup segini dulu ngobrol-ngobrol kita. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.